Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Jember 1 TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa seseorang terhadap keluarga, teman dan tetangganya bisa dihapuskan melalui amalannya seperti sholat, bersedekah dan berpuasa. Bahagia sekali pemirsa, pada sore hari ini saya bisa menemani aktivitas Anda dalam program Dialog Ramadan yang secara langsung akan dilaksanakan di Masjid Jami Al Baitul Amin Kabupaten Jember dan dipandu oleh Ustadz Kyai Haji Abdullah Syamsul Arifin. Nah, untuk Anda pemirsa yang tidak dapat bergabung di jaringan televisi kami, langsung saja bisa mendownload aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store atau mengecek di website kami di www.jember1tv.co.id. Pemirsa, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak Dialog Ramadan selengkapnya. Jam 4 sore sampai selesai menjelang maghrib. Bagi Anda yang merasa memiliki masalah-masalah terkait dengan agama, Anda belum tahu jawabannya, silakan Anda bertanya pada kami lewat telepon 336652. Saya ulang teleponnya 336652. Atau Anda bisa WA ke nomor 081358252678. Barangkali mau nanya lewat Jember 1 TV. Bagi Anda bagi pemirsa yang tidak bisa datang langsung ke Masjid Jami, bisa download aplikasi Jember 1 TV live streaming atau YouTube Jember 1 TV. Baik, sekarang sudah hadir di tengah kita narasumber utama kita Al-Mukarram Dr. Kyai Abdullah Syamsul Arifin. Assalamualaikum Kyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Kyai? Alhamdulillah baik, sekian hari semakin baik insyaallah di bulan Ramadan untuk tambah segar. Alhamdulillah. Iya. Ternyata betul ya, sumu tasihun. Sumu tasihun. Ya alhamdulillah. Tidak ada halangan dengan keluarga? Alhamdulillah. Tidak ada ya. Semuanya baik berjalan. Walaupun masih pengantin baru ya. Baru dari Hongkong. Baik, hari ini kita akan mengambil topik apa Kiai? Alamasyitum. Mungkin yang perlu disampaikan di pertemuan kita keempat sekarang, kalau kemarin kita berbicara tentang kontribusi puasa di dalam kehidupan sosial, sekarang mungkin sedikit saya akan berbicara tentang puasa dan pembentukan akhlak. Pembentukan akhlak, akhlakul karimah. Iya, ya. Di dalam salah satu riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Takhallaqu bi akhlaqillah." Ya. Jadi berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan akhlak Allah itu adalah akhlak atau sifat-sifat terpuji yang dapat diterjemahkan dalam konteks kemanusiaan. Karena tidak semua hal yang menjadi hak Allah itu bisa dipakai. Contohnya al-kibriya. Jadi al-kibar kesombongan. Kesombongan. Iya, kesombongan. Jadi ya. al-kibriya uli rabbina sifatun bihi makhsusatan. Iya. Jadi kibriya itu, kesombongan itu sifat khusus bagi Allah yang tidak dimiliki oleh hamba, karena memang Allah yang memiliki segalanya, sehingga pantas untuk kemudian bersikap seperti itu. Nah, yang dimaksud di sini sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidaklah makan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidaklah minum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak lam yalid walam yulad. Walam yulad, ya. Ya, lam yalid walam yulad. Maka di dalam kita berpuasa ini sebetulnya ada upaya untuk melatih diri menginternalisasi terhadap akhlak Allah. Yang pertama, di dalam puasa kita tidak makan, kita tidak minum, kita juga tidak menyalurkan kebutuhan biologis. Walaupun itu tidak bisa terus menerus, harus ada dalam koridor batas waktu tertentu, dalam batas kemampuan kemanusiaan, karena Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang tidak mampu untuk dilakukan. Maka dengan puasa itu seharusnya kita mampu menginternalisasi sifat-sifat yang ada pada Allah, sehingga dengan melaksanakan puasa, tidak makan, tidak minum, kemudian tidak menyalurkan kebutuhan biologis, akan lahir mulai dari apa yang kita bicarakan kemarin itu, sifat rahmat yang diterjemahkan, sifat kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Jadi kalau kita lihat sifat rahmat Allah itu kan tercermin di dalam Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu didefinisikan dengan
apa namanya, rahmatullah asyamilah li jami'il khalqi mu'minan kana au kafiran. Jadi sifat rahmat Allah, kasih sayang Allah yang mencakup, yang apa namanya, kepada seluruh makhluk, baik itu mukmin ataupun kafir. Kemudian di satu sisi disebutkan juga di situ bahwa Allah juga memiliki sifat Ar-Rahim yang diartikan sikap atau sifat rahmat Allah yang hanya khusus diberikan kepada orang-orang mukmin dan hanya khusus berada di akhirat. Ar-Rahim. Iya, Ar-Rahim. Yeah. Maka dari keseluruhan sifat itu, melalui pelatihan puasa ini diharapkan menjadi bagian daripada sifat kita, sehingga pembentukan karakter yang mendekati terhadap kesempurnaan kepribadian sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penerjemahan daripada akhlak Allah, itu bisa mampu untuk kemudian kita terapkan dan kita ikatkan di dalam diri kita dan di dalam kehidupan kita. Jadi dengan kita tidak makan, dengan kita tidak minum, dengan kita tidak menyalurkan kebutuhan biologis, apalagi itu ditempa dalam waktu selama 1 bulan, yang diharapkan akan lahir menjadi kepribadian dan sikap yang akan ada pada bulan-bulan berikutnya, maka itu adalah penempaan kepribadian dengan tidak menggunakan mau'izah, tidak menggunakan apa namanya aspek penguatan pada kognitif, jadi tidak menggunakan apa istilahnya kayak ceramah dan lain sebagainya, tetapi yang digunakan pendekatannya adalah pendekatan intuisi, pendekatannya adalah pendekatan rasa yang melibatkan terhadap keseluruhan rasa yang ada pada orang-orang yang berpuasa dalam mencapai akhlak-akhlak tertentu. Maka puasa itu sangat apa namanya kuat sekali pengaruhnya di dalam membangun mental diri kita agar bisa menerjemahkan sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh Allah dalam kehidupan nyata. Baik, itu kan juga ada pada sholat, Kiai. Betul. Tapi kapan kan ada pertanyaan? Iya. Ada orang sholatnya bagus, puasanya bagus, hajinya bagus, tapi dia berakhlak tidak bagus. Iya. Ini apakah karena puasanya itu tidak benar, atau mungkin puasanya itu tidak sebagaimana yang dikritikan oleh Rasulullah? Iya, karena memang tidak diterjemahkan dalam kehidupan nyata. Jadi memang seperti yang pernah saya sampaikan dalam pandangan sebagian ulama sufi, bahwasanya diterima atau tidaknya satu ibadah yang dilakukan seseorang itu sangat tergantung sejauh mana makna daripada ibadah itu mampu lahir dalam kehidupan nyata. Jadi diterima atau tidaknya satu ibadah yang dilakukan seseorang harus dilihat arus daripada ibadah itu lahir atau tidak dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan kemasyarakatan. Ya. Baik, itulah uraian beliau, dan masih ada kesempatan bagi panjenengan untuk bertanya sesuatu, apakah langsung terkait dengan masalahnya atau mungkin menyimpang dari masalah, sehingga kita punya wawasan ini lebih luas, mumpung ada narasumber yang utama gitu. Ya, teleponnya masuk sebentar. Ya, monggo yang ada dulu, yang hadir di sini dulu, monggo. Telepon ditahan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Helmi Maulidi. Oke. Dari mana, Mas? Dari Jember. Jember mana? Jalan Karimata. Iya. Ya. Maulidi. Yang ingin saya tanyakan, karena yang saya tahu pada saat setelah subuh, jika kita tidur maka akan menyebabkan kekufuran bagi kita. Iya. Sedangkan Kefakiran tak maksudnya? Kefakiran. Ya, bukan kita. kekufuran ya. Bahaya itu. Ya, kefakiran ya, nggih. Naumatus subhi turithul faqrah. Ya. Dan ketika dalam waktu puasa, kebanyakan orang setelah subuh Tidur. Lah, apakah sama maknanya Ya, dalam ya. bulan puasa dan bulan Lain puasa biasanya? nggih. Iya. Nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali warahmatullahi pertanyaannya. wabarakatuh. Ya. Ada beberapa hal di dalam menerjemahkan teks-teks seperti itu. Apakah diartikan secara letterlek atau diterjemahkan secara metafora?
Makanya yang disebutkan dengan dalam satu riwayat itu benar, ada riwayat mengatakan tidur pagi itu bisa mewariskan kefakiran. Naumatus itu rusul faqra. Ada yang mengartikan logikanya begini, tidur pagi mewariskan kefakiran ketika memang orang pagi itu seharusnya digunakan untuk bekerja. Kemudian dia mencari maisha, tolabul maisha, dia kemudian pagi itu harus bekerja, sehingga ketika waktunya dia bekerja kemudian tidur, ya akan mengakibatkan kefakiran karena dia tidak produktif. Tentu kita juga harus pilih bahwa hal ini juga harus dilihat bagaimana kalau diterapkan pada orang yang memang pekerjaannya malam. Contohnya ada satpam shift malam, ada pabrik shift malam. Kalau dia shiftnya malam, ya pilihannya kan tidurnya juga harus pagi gitu loh. Maka itu tidak bisa diartikan dalam konteks waktu. Sementara kalau kita artikan pada sisi kerangka maknanya, bukan pada makna letterlek dari waktu yang disebutkan, berarti tidur pada saat dia harus berproduktivitas, pada saat dia harus bekerja itu akan mengakibatkan kefakiran. Ini sangat logis sekali. Waktunya kita kerja, kita tidur gitu loh. Jadi kalau memang pekerjaannya malam, ya jangan diartikan naumatus sibituritul fakro, naumatul lail turisul fakro. Tidur malam bisa mengakibatkan kefakiran. Bagi siapa? Bagi orang yang memang pekerjaannya di malam hari. Mungkin zaman itu belum ada kiai ya. Zaman Rasulullah belum ada orang bekerja malam hari kayak di sini misalnya mungkin, ya ada tapi ini kan menerjemahkannya seperti itu kan tidak bisa letterlek begitu loh. Contohnya begini, Nabi itu pernah ditanya oleh salah seorang sahabat tentang etika untuk buang air buang hajat. Nabi menyampaikan fasyarriqu aw gharribu, menghadaplah ke barat dan menghadaplah ke timur atau ke timur. Maka kalimat ini ketika diterjemahkan di Indonesia itu maknanya harus dirubah total. Fasyarriqu aw gharribu, maka menghadaplah ke selatan dan menghadaplah ke utara. Maka orang yang baru belajar bahasa Arab bisa jadi protes. Bagaimana mungkin syarqun wa gharbun yang artinya timur barat kok diartikan utara selatan? Ini yang harus dilihat, bukan lafadznya yang dimaknai, tapi konteksnya. Nabi menyampaikan itu di Madinah karena ada sahabat bertanya ketika itu Rasulullah di Madinah. Madinah dengan Mekah ini utara selatan. Jadi cara buang hajat kalau tidak ada pembatas, kalau ada penutupnya bebas ya di dalam kamar mandi dan lain sebagainya. Ini di tempat di padang pasir, di arah-arah gitu ya, di ruang terbuka. Maka Nabi menyampaikan fasyarriqu aw gharibu itu tujuannya jangan menghadap dan jangan membelakangi kiblat. Jadi kalau kita tarik dalam konteks Indonesia, berarti maknanya harus dirubah. Maknanya menghadaplah ke selatan dan menghadaplah ke utara. Justru ketika diartikan tetap menghadap ke barat dan ke timur, keluar daripada maksud hadis itu. Jadi naumatus subhi itu ada yang menerjemahkan yang dimaksud adalah tidur pada saat kita harus berkarya, pada saat kita harus ada produktivitas. Umumnya orang berkarya itu memang siang karena waja'alna nahara ma'asya. Kalau wajarna laila libasa. Jadi kalau malam itu digunakan untuk istirahat, siang digunakan untuk bekerja. Waktu bekerja kita tidur. Nah ini kan harus dibedakan. Jadi kalau orang memang semalam tidak pernah tidur, tidurnya pagi. Rata-rata kalau sekarang kalau kita lihat di Mekah ya pada umumnya, ya apalagi bulan Ramadan pagi itu gak ada kehidupan. Kalau bulan Ramadan malamnya. Ya cuma ini mengikuti infrastruktur, mengikuti tokonya juga tutup. Toko di sana itu baru buka. Rata-rata itu setelah asar. Ada yang buka habis zuhur tapi akhirnya menjadi tidak ada yang buka. Menjadi ditutup lagi karena juga nggak ada pembeli. Jadi habis asar baru buka tapi full. Nanti dibukanya itu sampai kapan? Sampai subuhnya lagi. Jadi setelah sholat subuh baru ditutup. Malam itu buka terus. Nah pagi penjaga toko itu otomatis tidur. Bukan hanya penjaga tokonya yang tidur, yang mau belanja juga tidur. Yang mau belanja. Nah sekarang kalau dikaitkan dengan puasa, misalkan ya bagi kita yang memang tidak punya aktivitas pagi nggak ada masalah, tapi kalau punya aktivitas pagi ya mungkin agak disesuaikan, tidurnya jangan terlalu malam, barangkali tidur jam 10 ya setelah taraweh ya, jam 10 tidur, nanti jam 2 bangun sampai subuh, setelah itu sudah lanjut, kalau ada waktu istirahat mungkin bisa tidur lagi, atau kalau 4 jam kurang ya tidurnya menjadi jam 9 sampai jam 3 gitu kan. Jam 9 sampai jam 3 udah cukup, sudah 6 jam itu tidurnya. Misalkan. Jadi jangan terlalu malam. Kalau memang pagi tidak bisa istirahat. Tapi bagi yang memang tidak ada keterkaitan dengan pekerjaan pagi, misalkan kita Hasin, karena malam itu kan
ngimami di sini qiyamul lail, otomatis malam sudah nggak ada waktu untuk tidur, ya kudu israin gulaku, minta israin ngeliyang gitu pasti gitu loh. Apakah ini masuk dalam naumatus subi dalam pengertian seperti itu? Tentu beda. Termasuk mohon maaf para kiai-kiai yang pada umumnya malam itu ada di luar. Betul. Ya walaupun tidak di bulan Ramadan, karena rata-rata kalau kita pulang itu kan nyampe rumah jam 3, nyampe rumah jam 2. Kalau ngajinya kebetulan hanya di sekitar sini. Tapi kalau sampai keluar kota, misalkan ke Madura, ke Mojokerto, ke Jombang, bisa jadi menjelang subuh baru nyampe rumah. Iya, iya. Setiap malam seperti itu. Maka tentu pilihannya tidurnya ya di pagi hari. Tidur di pagi hari atau tidurnya di siang hari kalau memang masih bisa ditunda. Nah, tapi ada memang yang menerjemahkan dari sisi kesehatan, tidur setelah subuh itu memang tidak bagus. Ya tentu kalau harus tidur pagi, maka tundalah, jangan persis setelah subuh. Setelah subuh itu lakukan aktivitas, baik itu yang bernilai ibadah mahdhah ataupun yang lainnya. Kemudian ditunda sampai kira-kira matahari keluar, sholat duha baru tidur. Nah itu pilihan terakhir kalau memang kita harus tidur pagi dan menghindari daripada hadis itu, karena itu kan naumatus subhi, sudah tidak termasuk naumatus duha bagi orang yang tidak kerja pagi. Jadi seandainya ada pekerja malam kemudian harus menerjemahkan hadis ini letterlek, mungkin subuh kita masih tahan dulu dengan ngaji, atau kalau ngantuk dibikin olahraga, jalan pagi kemana, begitu masuk waktu duha, kira-kira sekarang ini jam 6 atau setengah 6 sudah masuk waktu duha, sholat duha 2 atau 4 rakaat, baru setelah itu tidur. Nah itu kan sudah terhindar dari yang tadi itu. Termasuk di bulan Ramadan mungkin pilihannya jangan persis tak setelah subuh. Ya kecuali lagi jam 8 sudah harus masuk kantor. Jadi kesempatan tidur ketika malam qiyamul lail kan habis subuh tidur dulu, nanti jam 7 sudah bangun karena ke kantor walaupun hanya 2 jam penggantinya. Nah itu silakan menjadi pilihan, jadi tidak harus diartikan persis letterlek seperti itu. Pelajarannya adalah jangan terbiasa memahami nas itu secara tekstual, gitu. tapi kontekstual gitu. Iya, harus dipahami dulu semangatnya, konteksnya gitu. Iya, kalau tekstual payah itu nanti ya, kan akan banyak hal-hal yang mungkin sekarang sudah bukan zamannya lagi. Betul, iya. Baik, silakan dari yang telepon tadi monggo. Teleponnya terbuka ya, tapi kok suaranya kecil banget ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah di Candi Jati ini, Pak Abdullah nggih. Monggo silakan. Candi Jati. Ini dulu kayaknya di Bangsal ya, pindah ya. Istri pertamanya. Oh, istri pertamanya. Istri keduanya di Candi Jati. Bapak Kiai, Bapak Ustadz. Iya, ya. Kalau saya ini masih ingin terus menambah pengetahuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah negara kita ini dengan adanya RRI ini, membentuk RRI dan Jember 1 TV, jangan lupa, dan Jember 1 TV. Aman. Jember 1 TV tambah maju. Bagus. Alhamdulillah. Barokah. Pertanyaannya bagaimana? Alhamdulillah. Ini Bapak Kiai yang saya hormati, Abdina numpang tanya, Nggih. apakah benar puasa itu sebagai perisai kehidupan kita? Sebagai? Apakah kalau sudah berpuasa ya, puasanya sempurna, maka kehidupan kita ini apa bisa bersih, apa sudah betul-betul terjamin? Bersih dari apa itu? Apakah puasa itu, pertanyaan saya, apakah puasa bisa menjadi perisainya hidup? Oh, perisai, ya. Langkah-langkah selanjutnya. As-shaumu junnah, ya. Sejelas-jelasnya. Ya. Terima kasih, nggih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Jadi begini Pak Ahmad Abdullah, betul kalau tadi dikatakan puasa adalah perisai hidup. Dengan puasa, kalau puasanya sempurna, itu akan membawa pada kebaikan kehidupan kita. Jadi disebutkan di dalam sebuah riwayat begini Pak Ahmad, Rasulullah SAW menyatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ufir lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dasarnya keimanan karena Allah, mengharap ridha Allah, keikhlasan karena Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Yang menjadikan terganjalnya dan ruwetnya kehidupan kita adalah dosa. Tatkala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, berarti kita kembali kepada fitrah.
Kalau kita kembali kepada fitrah, berarti fitrah kita adalah berada pada kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan kedekatan kita dengan sesama manusia. Tatkala kita berada pada kondisi ini, maka insya Allah semuanya akan lebih terang, semuanya akan lebih benderang. Kenapa? Karena seluruh langkah-langkah hidup kita itu akan dituntun oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun persoalannya begini. Orang yang berpuasa itu kan tidak dapat memastikan apakah puasa yang dilakukan itu diterima atau tidak oleh Allah sehingga dosa-dosanya diampuni. Nah, pada suatu saat ada seorang ulama besar ditanya, ya jadi disebutkan Ibrahim bin Adham, bagaimana orang itu bisa tahu puasanya itu diterima atau tidak sehingga dia kembali kepada kesucian. Ibrahim bin Adham menjawab, itu hak Allah, tapi ada alamatnya, ada tanda-tandanya yang bisa kita cermati. Apa saja itu? Disebutkan yara nafsahu ghairu maksumatin minad dzunub. Orang yang puasanya diterima oleh Allah sehingga dosanya diampuni dan kembali ke fitrah, dia akan sadar sebagai manusia itu tidak akan luput dari dosa sehingga akan semakin banyak bertobat. Jadi buahnya nanti di bulan Syawal setelah puasa semakin banyak bertobat. Kemudian yang kedua, yara katsirul ibadati qalila. Ibadah yang banyak yang dilakukan itu dianggap sedikit. Jadi ibadah yang banyak yang dilakukan itu dianggap sedikit. Karena ibadah yang banyak dianggap sedikit, maka konsekuensinya apa? Ibadah yang banyak dianggap sedikit, konsekuensinya dia akan semakin memperbanyak dan memperbanyak ibadah. Kemudian yang ketiga, yara qalilat dunya katsira. Harta yang sedikit yang diberikan oleh Allah dianggap banyak. Konsekuensinya apa? Akan lahir syukur. Kemudian dia akan semangat. Yang keempat, semangat kalau dihadapkan pada akhirat. Yang kelima, biasa-biasa dihadapkan pada urusan dunia. Dan yang keenam, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Dan yang ketujuh, menjauhi orang-orang yang jelek. Nah, kalau sikap ini sudah menjadi bagian daripada keseharian kita, jelas itu ada asarnya pada pembimbingan ke arah kita hidup yang lebih sempurna begitu. Makanya kalau orang puasanya baik, insya Allah baik kehidupannya. Lah ini nanti sama dengan panjenengan mendengarkan di dalam sebuah hadis itu juga ada riwayat yang menyatakan awwaluma yuhasabu fi al-mar'u as-shalah. Jadi kalau pertama kali perkara yang dihisab kelak itu awwaluma yuhasabu bihil mar'u yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali yang dihisab dari perbuatan seorang hamba itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, baiklah semua amal-amal yang lainnya. Tapi kalau sholatnya jelek, jeleklah amal-amal yang lainnya. Ini jangan diartikan ketika kita sholat kita tidak bisa beramal dengan yang lain, tidak. Kalau sholat kita baik, dengan sendirinya sholat itu akan menarik kita untuk baik dalam semuanya. Berarti kalau ada pertanyaan, sholatnya dilaksanakan baik, kok puasanya tidak baik? Ya berarti sholatnya belum baik. Sholatnya baik dan puasanya baik, toh akhlaknya tidak baik, ya berarti memang belum baik. Karena kalau baik pasti akan membawa pada kebaikan itu. Sekarang kalau sholatnya tidak baik, indikator barangkali Jelas sekarang ada sholat balapan, Kiai. Iya. Ada 10 menit selesai, 7 menit selesai, itu 23 rakaat. Dan itu kan memang tidak niat sholat itu. Olahraga ya. Iya, dan itu pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur sudah menyatakan sholat yang seperti itu tidak bisa dilogikakan keabsahannya. Jadi bagaimana 23 rakaat bisa selesai dalam 7 menit? Bagaimana kita memahami tumakninahnya? Kalaupun sekedar syarat rukun itu dengan standar minimal bisa dicapai, Allahu Akbar. Terus begitu Fatihahnya dengan standar minimal bisa dicapai, tapi apa tujuan kita sholat? Tujuan kita sholat ini munajat kepada Allah. Kalau kita munajatnya ke susu, berarti kan kita tidak senang menghadap Allah. Padahal sholat itu yang dirindu-rindukan. Wa ja'alat qurratu aini fis sholat. Jadi dalam setiap waktu, setiap detik kita merindukan sholat, kita merindukan sholat. Kenapa? Karena kita merindukan untuk kita selalu berada pada komunikasi yang terdekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang itu mau dipercepat, berarti dia tidak kerasan untuk kemudian bermunajat kepada Allah gitu. Ya, baik, minimal tidak etis. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan dengarkan pesan-pesan berikut ini. TV kebanggaan warga Jember. Bagi Anda yang belum bisa menonton, bisa download di aplikasi Jember 1 TV atau live streaming atau YouTube Jember 1 TV. Ada pertanyaan,
Oh iya, ada yang telepon ya, monggo. Kasihan pulsanya cepat habis, monggo silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Dari siapa ini? Dari? Ya, radionya dikecilkan, Pak. Atau dimatikan sekali radionya? Masuk kamar saya. Oh, nggih. Langsung saja Pak Yai. Oh, Pak. Konflik horizontal dalam masa krisis Anu, Pak. multidimensi yang Suaranya ada begitu kedengaran. Coba dimatikan aja radionya. Nah, itu. Alangoi suara. membuat pemerintah semakin kalang kabut. Pasalnya konsep tatanan hidup masyarakat yang damai dan saat ini secara faktual ternyata jauh dari apa yang diharapkan. Keadaan ini dapat kita amati dengan adanya gerakan pemisah ataupun gerakan yang menuntut agar diterapkan hukum Islam di hukum Islam tertentu, maksud saya, sehingga fenomena semacam ini menimbulkan pro dan kontra di tingkat elit atau tingkat nasional tentang perceraian korupsi. Pertanyaannya, dalam wacana fikih wajibkah kita mempunyai negara yang berasaskan Islam atau cukup dengan melaksanakan hukum Islam meskipun negara kita tidak berasas Islam? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tapi suaranya bergoyang-goyang. ya, secara umum pertanyaan sudah dapat ditangkap. Jadi wajibkah dalam pandangan fikih satu negara itu harus berasaskan Islam atau cukup bisa melaksanakan atau mengakomodasi terhadap Ini bagi pribadi muslim. iya, jadi mengakomodasi terhadap kepentingan-kepentingan umat Apa Islam. bagi komunitas atau bagi pribadi? Suatu negara, Kiai, wajiblah negara itu menjadi negara Islam gitu loh maksudnya. Berarti sedunia ini. Iya, jadi yang ditanyakan dalam perspektif fikih, apakah wajib mendirikan negara Islam? Nah, memang kalau kita lihat begini, dalam hubungan antar agama dan negara, itu ada tiga madhab pemikiran yang berkembang dalam sejarah peradaban pemikiran kehidupan umat manusia. Yang pertama, bahasa sederhananya boleh saya sebut dengan kelompok dependen. Jadi kelompok dependen ini yang menggantungkan posisi hubungan antara agama dan negara. Maksudnya begini, satu negara itu sudah diatur secara rigid oleh agama, maka bentuknya tidak boleh keluar dengan aturan-aturan yang sudah diatur oleh agama itu sendiri. Mulai dari bentuknya, nomenklaturnya, menjadi daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah bentuknya, sampai kepada produk-produk ketentuan perundang-undangan yang harus dikeluarkan. Ini salah satu tokoh penggagasnya, diantaranya adalah Syekh Abdul A'la Al-Maududi. Pemikir-pemikir yang ada pada baris ini, yang mengatakan bahwa agama sudah mengatur seluruh persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tidak boleh keluar dari itu. Maka mereka adalah orang-orang yang menginginkan terbentuknya negara Islam di setiap negara. Bahkan ada satu kekhilafahan yang bisa menyatukan terhadap keseluruhan batas teritorial negara itu. Kemudian kelompok kedua itu sebaliknya. Kelompok kedua ini yang sering kita sebut dengan kelompok independen. Artinya melepaskan diri antara hubungan agama dan negara. Agama mengatur wilayah private, wilayah individu dengan Allah. Sementara urusan bernegara itu dibicarakan didasarkan kepada pertimbangan baik dan buruk cukup dengan akal manusia. Jadi agama jangan mengintervensi terhadap bentuk negara, kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini yang sering disebut dengan kelompok-kelompok sekuler yang dalam bahasa Arabnya itu adalah fasluddin anid daulah. Jadi pemisahan agama dengan negara. Tokoh-tokohnya seperti Ali Abdul Razik dan lain sebagainya. Kemudian ada kelompok tengah di antara dua kutub itu. Ini yang disebut dengan kelompok interdependen mungkin. Artinya agama dengan negara itu sesuatu yang saling terikat, sesuatu yang saling membutuhkan. Yang dalam konsep Al-Ghazali disebut ad-din wal muluk tau'aman. Agama dan negara itu adalah sama dengan dua saudara kembar yang la yatimmu ahaduhuma illa bil akhar, tidak sempurna salah satunya kecuali dengan yang lain. Agama butuh negara, negara butuh agama. Jadi pola hubungannya dibangun dalam konteks simbiosis mutualisme. Artinya apa? Bentuk daripada negara tidak harus bernama negara agama. Tidak harus negara Islam secara formal bentuknya.
Tetapi negara ini memberikan jaminan kepada pemeluk agama, tidak hanya Islam, untuk mengaktualisasikan dan mengekspresikan ajaran agamanya secara damai, secara konstruktif dan kondusif serta konstitusional, dilindungi oleh undang-undang. Kemudian pada saat yang lain, negara ini juga membutuhkan agama sebagai inspirasi dalam membangun pilar-pilar negara, seperti konsep syuro, konsep adalah, konsep musawah, egaliter, keadilan, kemakmuran yang harus menjadi perjuangan daripada seluruh penyelenggara negara. Nah, nampaknya dari 3 alur pemikiran itu, yang sekarang ini paling banyak diikuti dan diamini oleh umat Islam di seluruh dunia adalah konsep yang ketiga. Ya. Artinya konsep pertengahan. Ini tokoh-tokohnya adalah contohnya seperti Al-Ghazali, kemudian Hussein Haikal, Al-Mawardi dalam Ahkamus Sultani dan lain sebagainya. Tidak terlalu mempersoalkan terhadap bentuk negara. Mau negaranya mau apa, mau kerajaan, mau demokrasi, namanya mau seperti apa, tidak melihat pada makna simboliknya itu. Tetapi yang penting negara itu memberikan jaminan kepada pemeluk agama untuk mengaktualisasikan dan mengamalkan ajaran agamanya secara kondusif dan bebas. Di situ dijamin oleh undang-undang, serta menjadikan ajaran-ajaran agama sebagai ruh dalam konstruksi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi di situ. Jadi tidak secara formal begitu. Tidak secara formal. Maka kalau kita kaitkan dalam konteks Indonesia, sebetulnya di Indonesia itu para ulama tidak pernah menolak penerapan ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi catatannya, ajaran Islam diterapkan secara konstitusional dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, karena bentuk negara ini adalah bentuk kesepakatan para pendiri bangsa yang dianggap akan dapat menjamin terhadap keutuhan bangsa serta kondusivitas dari seluruh warga negara untuk melaksanakan ibadah. Jadi kenapa ini harus diterima? Karena kalau negaranya konflik terus, bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman? Bagaimana kita bisa Jumatan? Bagaimana sekarang kita bisa melakukan kajian? Bagaimana dakwah bisa disebarluaskan? Maka bentuk negara yang mengakomodasi terhadap kebinekaan keragaman dalam konteks keindonesiaan ya seperti ini. Tetapi tidak boleh negara ini dikosongkan dari nilai-nilai agama sebagai landasannya, sehingga agama masuk berperan, bukan hanya memberikan inspirasi tetapi juga menjadi landasan, cuma tidak diformalkan dalam nomenklaturnya, melainkan prinsip dan semangat ajaran-ajarannya itu yang diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, kenyataannya di sini tidak ada halangan apapun bagi siapapun untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Iya. Ini saya kira sudah cukup ya. Iya, justru ketika dipaksakan pada nomenklatur itu, terjadinya benturan-benturan ini mengakibatkan proses yang tidak selesai. Konflik horizontal. Konflik horizontal. Nah kan kalau kita lihat misalkan, negara-negara yang menamakan Islam tidak semuanya yang melaksanakan hukum. Contohnya di Saudi Arabia. Itu bukan tidak menamakan diri negara Islam. Bukan khilafah. Iya, bukan, itu namanya kerajaan. Nah, Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah. Ada yang menamakan Islam itu Republik Islam Iran, kemudian Pakistan. Itu yang menamakan Islam. Tetapi bentuknya tidak persis seperti apa yang diatur dalam yang diinginkan oleh kelompok-kelompok yang menginginkan berdirinya khilafah Islamiyah. Praktis sekarang tidak ada contoh satupun di dunia ini negara yang menerapkan khilafah Islamiyah. Tidak ada satu. Tidak ada. Ya, baik. Dan nggak boleh dipaksakan. Tidak bisa dipaksakan. Karena kita kan negara majemuk. Iya, dan sekarang itu problemnya tidak selesai nanti. Iya. Ya kalaupun nanti kemudian mau menjadikan hukum Islam diterapkan, kalau tidak ditarik menjadi wilayah hukum positif, ini perdebatannya juga panjang. Sekarang di Indonesia akan diterapkan misalkan, dasarnya adalah Islam. Orang akan bertanya, Islamnya Islam apa? Nah, Oke, karena memang mayoritas, Islamnya yang diterapkan Islam Ahlus Sunnah. Nanti pasti akan ada perlawanan dari kelompok Syiah, dari kelompok dan sebagainya. Ketika bicara Ahlus Sunnah wal Jamaah misalkan, mau ditarik dalam konteks fikih, kita dihadapkan pada 4 pilihan. 4 mazhab ya. 4 mazhab besar, lain mazhab-mazhab kecil. Iya. Apa yang mau dipakai fikih Syafi'i, apakah fikih Hambali, apakah fikih Hanafi, apakah fikihnya fikih Syafi'i, Maliki, Hambali atau Hanafi, yang mana yang mau dipakai? Atau non mazhab. Non mazhab malah kacau sekali. Nanti gimana nanti cara mendasarkannya? Tentu dari ajaran agama itu harus ditarik dulu menjadi hukum positif. Yeah. Nah, sama dengan di Indonesia sebetulnya tidak perlu dinamakan seperti itu. Terkait dengan ahwal sahsiyah, semua yang dilaksanakan itu adalah fikih, walaupun itu mengelaborasi. Kenapa? Karena harus ditetapkan dalam hukum positif. Satu contoh, kalau tidak dipilih satu menjadi hukum positif, sulit nanti hakim tidak bisa berbuat apa-apa. Ada orang kemudian
kontaknya ditemukan berdua di dalam hotel, ya, laki-laki dan perempuan. Iya, iya. Sepengetahuan masyarakat, dia tidak menikah karena belum ada saksi, belum, walinya juga menyatakan tidak. Tapi yang bersangkutan itu mengaku kalau dia sudah menikah. Menikahnya dengan mana? Saya menikah berdua, mengikuti pandangan al-Zahiri misalkan, Iya. atau menggado gitu loh. Dalam pandangan Abu Hanifah kan tidak diwajibkan ada wali, ya, Iya. tapi harus ada saksi. Dalam pandangan fikih Maliki tidak diharuskan ada saksi, tapi ada wali. Cuma sebelum, kalau tidak ada saksi, setelah menikah hanya menyampaikan aja kepada orang kalau dia menikah. Ini kan nanti kalau mau diterapkan dalam penentuan hukum positif kan menjadi kacau. Yang mana yang mau diterapkan dari keragaman fikih itu? Maka tentu ini harus dipilih. Kalau dipilih menjadi satu, dilebur masuk menjadi hukum positif, namanya sudah hukum positif. Iya, iya, iya. Seperti itu nanti. Jadi tidak semudah itu kemudian langsung menerapkan apa fikihnya, madhabnya apa. Ini akan, kalau tidak dipilih salah satu yang kemudian menjadi ketentuan hukum yang diberlakukan dalam suatu negara, akan terjadi kekacauan. Karena masing-masing akan mengatakan ini melanggar hukum, kata ini tidak melanggar hukum. Kenapa? Karena itu ada sekian perbedaan-perbedaan. Sementara dalam hukum positif kan tidak boleh terjadi tafsir-tafsir seperti itu gitu. Baik, ternyata tidak semudah itu. Kiai, ini ada pertanyaan datang dari saudara Rizky Sumbersari. Ada orangnya? Rizky Sumbersari ya. Rizky Sumbersari tidak ada orangnya. Nggih. Kemudian Hafid Sumbersari. Saudara Hafid ada Iya, nggak? ada. Oh iya, sama-sama Sumbersari ini. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya mengenai sahur terkait dengan hadis Rasulullah bahwa sahur itu adalah keberkahan. Juga kita dianjurkan untuk mengakhirkan sahur. Pertanyaannya, bagaimana jika saat kita sahur sudah mendengar adzan dari masjid terdekat padahal jadwal adzan yang sebenarnya masih sekitar 3-4 menit lagi. Banyak yang lain masih imsak sesuai dengan jadwal. Yang ini sudah ngadain. Oh iya, cek torok sing ngadain. Artinya memang kita itu harus membiasakan untuk melek waktu. Ada satu hal yang sering dilupakan, bahwa di dalam sholat itu salah satu syaratnya adalah mengetahui makna, mengetahui waktu mengetahui masuknya waktu sholat. Iya. Jadi ma'rifatu dukhuli waktu sholat. Jadi kalau orang sholat tanpa mengetahui waktu masuknya sholat, kemudian kebetulan benar, itu juga tidak sah sebetulnya. Iya, iya. Ini iya. harus sepengetahuan. Jadi kalau kita mau sholat duhur, kita harus tahu kalau waktu duhur sudah masuk. Jadi jangan hanya ikut-ikutan. Maka di situ harus dibiasakan. Karena memang kita cukup berpatokan kepada satu terminal misalkan dari radio atau apa yang sementara memang agak menjadi patokan referensi masyarakat itu dari dulu ya, memang Radio Republik Indonesia misalkan. Iya. Nah, kalau seperti itu konteksnya, maka sambian misalkan melihat, oh ini masih kurang 3 menit, kok sudah ada yang adzan, ya tidak usah diikuti yang adzan itu, kalau memang tahu betul gitu loh. Tapi paling tidak, kalau sudah seperti itu juga harus hati-hati. Makna takhirus sahur, mengakhirkan sahur itu dianjurkan, tetapi jangan sampai kebablasan, sehingga kita malah terbentur dengan sudah masuknya waktu subuh. Jadi di akhir itu dalam kondisi-kondisi akhir sebetulnya apa? Agar supaya persiapan energi, kekuatan yang diperoleh daripada barokahnya sahur itu awet gitu loh, sampai nutut, sampai tidak terjadi terputus itu. Walaupun seandainya kita sahur jam 12 juga enggak apa-apa gitu loh. Cuma lain lapar sebagainya. lagi, Cuma lapar lagi. Insya Allah lebih enak. Karena apa? Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Sahur itu diakhirkan, kalau berbuka didahulukan. Malah jangan kebalik. Jadi karena kita ingin mendahulukan begitu maurib kita sholat, malah makruh. Ya, buka dulu, terus kita tenang, ndak ngoyo, baru sholat. Kalaupun memang harus takjil dulu, baru kemudian bukanya nanti setelah sholat, nggak apa-apa. Dengan catatan memang sudah tak bemben, tak pikiran. Kalau sekiranya setelah takjil kita masih kepikiran sama nasinya, makan dulu sekalian selesaikan, baru kemudian sholatnya itu sudah anteng begitu. Ya, cuma kalau bersama dengan orang banyak kan biasanya ya yang penting dibatalkan, baru sholatnya berjamaah. Pokoknya bisa mengkondisikan itu. Baik. Ini ya Mas Hafid ya, ini saya kira ini semacam keluhan ya, atau mungkin pengaduan Kiai. Karena Iya. ternyata banyak beberapa musola itu ternyata cunglu keluhan. Iya, ya ini yang perlu ditertibkan ya.
Kalau kedahuluan di dalam adzan itu paling kesalahannya sama orang yang terlambat sahur sehingga menjadi tidak berani sahur. Tapi yang paling bahaya kalau kedahuluan maghrib, Kiai. Maghrib ya. Iya, maghrib ini kan bisa merusak. Iya, puasanya. Puasanya orang banyak. Termasuk isya. Ini karena apa yang dikejar? Kadang-kadang belum masuk waktu isya, musola-musola itu karena kesusu tarawih, itu sudah adzan duluan. Lah, ya itu. Ini bahayanya begitu adzan orang langsung sholat isya. Ya kalau dari adzan masih pujian, masih panjang, sehingga pada waktu sholat isya sudah masuk waktu. Tolong itu ditertibkan waktu kepada musola-musola dan masjid-masjid, sehingga punya jadwal itu sangat penting. Masjid Jami Al-Baitul Amin juga mengeluarkan jadwal sholat untuk sepanjang masa yang dihitung dengan hitungan Syamsiah. Maka karena dihitung Syamsiah, berarti di situ tidak berdasarkan 1 sampai 29 Ramadan, tetapi hitungannya adalah pada bulan Masehi, tetapi Ramadan hari itu pas tanggalnya tanggal berapa di bulan Masehi, itu aja yang disertakan. Karena itu yang tidak berubah. Kalau hitungan Syamsiah itu tidak berubah, Pak. Waktu itu tidak berubah. Jadi begini, tanggal 1 Juli 2018, maghrib itu misalkan jam 17.28. Maka 1 Juli 2019 akan kembali lagi kepada jam 17.28. Iya, iya, iya. Ya, cuma perbedaannya 1 Juli tahun ini tanggal 1 Ramadan, cuma 1 Juli tahun depan itu masih tanggal maju. Nanti akan jatuh di tanggal kurang lebih sekitar tanggal 18 Sya'ban. Ya, apa kalau Seperti kita itu. ngikuti Komariah aja, Kiai? Komariah saja. Ya. Apa Kalau lebih- Komariah kan tidak bisa dibikin setiap tahun, Kiai. Iya, patokannya di situ. Komariah kan tidak bisa dihitung setiap tahun perputarannya itu. Yang dihitung itu adalah Syamsiah yang bisa Syamsiah. dipatok. Syamsiah seperti masjid yang di Baitul Amin ditulis jadwal sholat sepanjang masa. Ya, pakai penceret tuh andanya. Iya, itu Syamsiah itu. Nanti bisa diukur dengan Komariahnya. Yang bergeser itu posisi Ramadan sekarang itu berada di tanggal, misalkan kemarin Ramadan berada di tanggal 6 Mei. Iya. Maka Ramadan yang akan datang kurang lebih majunya antara 6 hari. ya 13 hari. 13 Ya, sekitar 13 hari, 12-13 hari. Tergantung jumlah Harinya. Februarinya itu ada kabisat atau tidak. Antara 12-13 hari. Maka kita bisa ngira-ngira sudah. Ramadan yang akan datang kurang lebih akan berada di tanggal berapa? Kisaran. Maju di akhir bulan Mei. Nah, di akhir bulan April. Pertengahan. Iya, pertengahan bulan April, Ramadan yang akan datang akan berada di akhir bulan April. Sehingga waktu berbukanya itu akan ikut ke situ. Nanti suatu saat Ramadan ini akan ada maghrib di Indonesia itu nanti mendekati jam 6. Iya, iya. Seperti kemarin di bulan Maret, bulan April itu kan maghrib hampir jam 6. Jadi kurang lebih 3 tahun yang akan datang, maghrib ini nanti akan ada di hampir jam 6. Jadi kalau jam 5 baru selesai dia gerah itu, insya Allah kalau saya mau ke Bangsal masih cukup. agak mendekati nutut. Kalau sekarang paling nyampe Rambi sudah maghrib, nyampean maghrib. Karena kalau nunggu di sini maghribnya ada nutut terawih di sana. Iya, iya, iya. Seperti itu konsekuensinya. Makanya sekarang ini maghribnya pas kita berada di jam 17, 18, 19 paling akhir itu. Sampai kembali lagi ke 17, 16. Tidak sampai 17, 20 apalagi sampai 17, 30 tidak ada di bulan Ramadan ini. Tapi Ramadan berapa tahun yang akan datang nanti seperti kita berapa bulan yang lalu kita maghribnya hampir jam 6. Itu akan ketemu nanti seperti itu. Baik, begini ya, memang ada masalah Mas ya, Mas Hafid. Pertama mungkin ya jadwalnya ada sama. Iya, betul. Contoh jadwal yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kemenag dengan Al-Baitul Amin. Ada selisih bisa 2 menit Ya, dengan Muhammadiyah dan dengan yang lain. Ini sama-sama pakai hisab, hasilnya ada sama. Yang kedua, karena jamnya alarat ya. Nah, jam ini ya Dicocokkan ke BMKG terus. nah itu harus Jamnya harus nyocokkan dicocokkan ke BMKG ya. atau ke anu ke mana ke Ka'bah. Iya. Atau Tanya. pakai ini aja, pakai satelit. Iya. Jadi jamnya pakai pencocokan yang otomatis. Itu sudah pakai satelit. Jadi nanti nyocokkan sendiri. Kalau kita nyebrang ke Bali dengan sendirinya ganti jam. Iya, betul ya. Nggak usah dirubah sudah, pakai satelit jamnya. Lah nanti dari situ menyesuaikan pada jadwal sholatnya. Sekarang ada beberapa program ya. Ini saya coba ke beberapa negara dan persis. Salah satunya yang saya punya ini ada Sholatub misalkan. Dan itu akan mengupdate setiap hari mengikuti satelit. Jadi di Masjidil Haram pun, di Masjid Nabawi pun tidak pernah selisih sampai lebih dari dalam berapa detik. Jadi di sini akan muncul. Selama jamnya juga jangan jam dicocokkan manual. Kalau jam dicocokkan manual bisa jadi ada perubahan detik itu dari manual yang berubah.
Jadi kita cocokkan otomatis mengikuti satelit, kemudian kita download program waktu sholat, ada prayer time, ada sholatuk, itu ada prayer time namanya kalau dalam bahasa Inggrisnya, programnya itu yang program saya namanya sholatuk, ya. Itu nanti kita bergeser-geser kemana aja sudah langsung mengikuti perpindahan pembaharuan waktu dan tempat. Kalau saya geser ke Banyuwangi, maka di sini akan memperbaharui di Banyuwangi maurib jam berapa, subuh jam berapa, isya jam berapa, imsak jam berapa. Dan yang sering saya titeni setiap saya umroh itu persis dengan adzan baik di Mekah maupun di Madinah. Ya, persis. Makanya kita berani memakai di tempat-tempat lain, dan di sini juga dilengkapi dengan arah kiblat dan lain sebagainya. Dengan beberapa hal sampai kepada mencari masjid-masjid terdekat dan semuanya itu juga sudah masuk dan di-upgrade melalui program itu. Baik, jadi himbauan kepada para pengurus takmir, musola dan sebagainya. Tadi itu pertama cocokkan ya jamnya itu, karena kadang-kadang jam itu kan tidak cocok. Yang kedua, cocokkan dengan jadwal sholat atau jadwal waktu yang sudah diterbitkan oleh beberapa organisasi. Yeah. Nah, yang ketiga, jangan ikuti nafsu, cunglu keluar, jangan ya begitu. Yeah. Berikut dari saudara Rizky, tapi orangnya nggak ada, kita pending dulu. Mungkin di antara panjenengan yang mau nanya silakan. Kalau nggak ada, mungkin yang pendengar di rumah boleh nanya silakan. Ya, teleponnya masuk, monggo. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ya, monggo silakan. Siapa ini namanya? Bapak Berdan. Mas apa? Berdan. Oh, Mas Wildan. Nggih. Monggo. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mau tanya tentang ini, Kotang Birutan. Ini jadi ada sekelompok orang meminjam salah satu bank. Sekelompok orang mau minjam uang. Iya, uang di bank. Nah, tapi atas nama orang lain. Atas nama Atas nama orang lain. organisasi. Terus? Enggak, maksudnya Atas nama orang lain. Oh, orang lain. Misal nama si Fulan itu. Ya, pinjam nama. Fulan ini ya atas nama orang namanya si Fulan misalnya. Terus? Si Fulan ini tidak ikut meminjam, tapi hanya memberi fasilitas jasa. Iya. Nah, dalam perjalanan belum lunas ini, si Fulan ini meninggal dunia. Nah, otomatis dari pihak bank ini dihapus hutang. Nah, pertanyaan saya, orang yang meminjam uang ini bingung kan, Ustaz? Sekitar 1 orang. Apakah hutangnya ini juga terhadap juga? Kan si Fulan ini tidak ikut meminjam, tidak ikut menikmati pinjaman. Nah, apakah yang meminjam ini hutangnya juga terhapus juga? Ya, oke. Yang meninggal yang atas nama Atas apa namanya kan ada kan ada asuransi. Ya. Begitu dia meninggal kan selesai, sudah ditanggung oleh asuransi. Iya. Tapi padahal yang menikmati bukan yang mati itu. Iya. Yang pakai yang orang lain itu gimana, Kiai? Iya. Jadi pada prinsipnya begini. Pada saat dia meminjam ke bank itu, atas persetujuan orang itu atau tidak, kan ini yang jelas. Ya. Atas persetujuan dengan berbagai konsekuensinya. Jadi ketika diikutkan asuransi, maka atas nama orang itu. Tetapi kita tahu juga yang membayar asuransinya kan memang bukan yang meninggal itu. Iya. Yang membayar asuransinya kan tetap yang peminjam, yang pinjam nama. peminjam asli itu. Karena dapatnya pembebasan itu salah satunya karena dijamin oleh pihak asuransi. Dan asuransi itu ada preminya yang harus dibayarkan, dan itu diakumulasikan terhadap jumlah pinjaman yang nanti harus dikembalikan. Iya. Jadi misalkan, mohon maaf, pinjam 100 juta, nanti ada bagi hasil, taruhlah ketemunya nanti 10 juta misalkan, berarti kan 110 juta. Kemudian dia juga harus membayar asuransi yang mengcover. Asuransi itu kalau tidak salah ya ada 2, ada asuransi jiwa, jadi ketika mati secara otomatis lunas.
Ada asuransi karena memang ketika dia dinyatakan pilot tidak mampu membayar karena sakit, itu juga dinyatakan bebas. Ada juga yang model seperti itu karena sakit dan lain sebagainya. Maka premi yang dikenai oleh pihak asuransi itu kan juga dibayarkan menjadi akumulasi daripada tanggungan si peminjam uang itu. Maka kemudian dia nanti total harus membayar 115 juta lah, terus dicicil selama 1 tahun, berarti per bulan dia harus membayar taruhlah berapa, 10 juta ya, 10 juta, nanti kan akan ketemu 120 juta ya, kalau itu kan 15 juta, dia bayarnya 10 juta, taruhlah seperti itu. Maka tatkala yang meminjam itu kemudian dia meninggal, setelah itu dinyatakan bebas hutang itu, ya berarti bebas ya. Oh gitu ya. Ya karena memang peminjaman itu kan atas persetujuan orang ini. Dan yang bayar preminya membayar preminya ya orang itu gitu loh. Atas persetujuan, dan sedikit pun dari yang meninggal itu kan nggak dirugikan. Bukan dia yang membayar gitu loh. Jadi yang membebaskan itu kan pihak bank itu kan menyatakan bebas karena dia meninggal. Sebab apa? Ya premi itu yang dibayar untuk orang itu. Dan itu atas persetujuannya, sudah ridho bisyai ridho bima yatawalladu minhu. Dan tidak ada tipu menipu ya. Tidak ada. Jadi nanti misalkan begini. Karena yang meninggal ini bukan yang hutang, berarti yang hutang masih tetap bayar. Mau bayar ke siapa sekarang? Banknya kan sudah membebaskan karena ikut asuransi. Tapi seandainya tidak diikutkan asuransi, ya, ada orang pinjam nama, ada orang namanya Ahmad, pinjam ke bank pakai nama Hamid, kemudian Hamid mati, maka kalau itu sudah atas kesepakatan dan sepengetahuan semuanya, secara hubungannya dengan Allah, Hamid itu tidak punya hutang. Hamid, karena yang punya hutang Ahmad. Kalau tidak diikutkan asuransi, siapa yang bayar? Ya tetap Ahmad yang bayar itu, karena pasti kan keluarganya Hamid juga tahu kalau yang pinjam itu Ahmad. Maka tatkala ditagih ke bank, oleh bank ke keluarganya si Hamid, tapi keluarga Hamid akan menyatakan ya yang bayar harus Ahmad, seperti itu, karena yang pakai Ahmad. Tapi kalau ini sudah berdasarkan pada kesepakatan, ya kalau memang tidak seperti itu ya jangan coba-coba pakai namanya orang biar tidak ribet. Biar dituntut. Ya, dituntut kan repot. Boleh pakai nama orang itu boleh, tetapi yang dipakai nama dalam Islam juga ada itu yang disebut dengan doman, Kiai. Jadi doman itu penjamin. Ada. Satu contoh begini. Kiai mau pinjam uang sama seseorang. Terus orang lain itu karena besar butuh penjamin. Maka saya siap. Saya yang menjadi penjaminnya. Karena saya sudah hafal Yasin itu seperti apa. Tidak akan masalah. Maka ketika ada masalah, tanggungan saya tidak bisa lepas. Saya harus menyelesaikan. Dan saya harus bertanggung jawab. Karena akadnya dari awal saya sudah menjadi domin. Penjamin seperti itu. Bahkan ketika terjadi kisos kalau ada domin, misalkan orang ini lari, ininya yang harus mengganti. Sama asalkan makanya dia mau atau enggak. Itu akadnya diperkenankan. Ada seperti itu. Baik, saya pikir sudah selesai untuk sore hari ini. Moga Kiai di closing. Jadi para hadirin dan para pendengar Radio Republik Indonesia serta para pemirsa Jember 1 TV dimanapun berada, ibadah puasa yang kita laksanakan hakikatnya adalah membentuk kepribadian orang-orang yang bertakwa, yang bisa dikawal oleh puasa itu diantaranya dengan membangun kedisiplinan, membangun kejujuran, dan menerjemahkan akhlak-akhlak Allah dalam kehidupan nyata, seperti rahmat, kasih sayang, menjadi penyantun, menjadi orang yang mau berbagi dengan orang lain. Nah, kalau ada orang berpuasa tapi tidak lahir sikap dan kepribadian seperti ini, maka tentu harus evaluasi daripada puasanya. Karena bukan lapar dan haus yang menjadi tujuan daripada puasa. Allah tidak ingin menjadikan kita berlapar-lapar dan berhaus-haus, tetapi lapar dan haus itu dijadikan sebagai media untuk introspeksi dan merenung serta merasakan yang dirasakan oleh orang lain. Yang diharapkan adalah aksi yang merupakan ikutan daripada sikap empati yang sudah terbentuk melalui puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita di tahun ini menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dan kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lengkap ya.
Demikian tadi dialog Ramadan edisi hari ini bersama Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin di Masjid Jami Al Baitul Amin Kabupaten Jember. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, untuk Anda yang ingin mengecek tayangan ulang kami di dialog Ramadan ini, langsung saja bisa mendownload aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store atau mengecek di website kami di www.jember1tv.go.id. Saya Desi Syutno bersama rekan yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa besok di Dialog Ramadan episode selanjutnya. Selamat sore, selamat berbuka puasa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.